mudah-mudahan Anwar Usman punya harkat, punya marwah, punya kehormatan diri dengan posisi hukuman yang menurunkannya tidak lagi sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan menghukumnya tidak lagi bisa memegang palu atau memutus kasus-kasus yang menyangkut sengketa pemilu yang terkait langsung dengan dia, maka tentu sebagai orang yang mudah-mudahan masih ada budaya malu pada dirinya, dia akan mundur dengan sukarela. Dan sebenarnya urusan mundur ini tak hanya cukup dilakukan oleh Anwar Usman. Hakim-hakim lainnya yang mendapatkan teguran, ya setidak-tidaknya yang mendapatkan teguran tertulis, sejatinya juga hendaknya mundur. Karena di sanalah kemuliaan mahkamah ini. Mahkamah yang merupakan benteng terakhir dari keadilan, seharusnya orang-orang yang mengisinya adalah orang-orang yang tidak punya problem dalam masalah etis. Ketemu lagi kita di channel yang belum Imajinasi Rumah gratis nggak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, meski sejatinya cuaca temperatur negeri ini saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita ingin berkicau, berkomentar, berceloteh tentang anti klimaks dari peristiwa yang kita tunggu setidaknya dalam sebulan belakangan ini, yang hangat menjadi topik diskusi publik di warung-warung kopi, di kampus-kampus, di pasar-pasar soal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang memberi peluang untuk Gibran putranya Pak Jokowi menjadi calon wakil presiden. Jangan dong lu rubah undang-undang hanya untuk keluarga. Tolonglah Pak Presiden. Tidak ini ujung kekuasaanmu. Tidak dengan cara seperti ini kau mengakhirinya. Dulu dia selalu bilang saya menghormati konstitusi. Saya menghormati konstitusi. Terus ini berubah gitu. Rakyat tahu loh. Kita mungkin bisa berdalih banyak. Berargumentasi dan mengutip sekian banyak teori. Tapi rakyat lihat loh. Ini nggak fair. Ini nggak fair. Ini bukan untuk kaum muda loh Bang. Ini untuk Gibran. Bukan untuk jutaan puluhan anak muda yang lain, tidak. Dan ayolah. Dulu bukankah kita selalu bilang, kenapa saya pilih Jokowi? Karena dia bukan anak siapa-siapa. Karena dia bukan anak jenderal, bukan anak menteri, bukan anak siapa-siapa gitu loh. Dan bisa nggak kemudian dia berlaku sama? Tanpa memberikan keistimewaan untuk anaknya dalam kapasitas dia sebagai presiden. Dengan punya paman yang di Mahkamah Konstitusi. Putusan yang banyak mengundang kontroversi. Bagi kita yang bukan orang hukum saja, banyak keanehan dari putusan tersebut. Keanehan pertama, ya apa yang disebutkan oleh Saldi Isra, selaku salah seorang dari Hakim Konstitusi, yang dalam dissenting opininya menerangkan secara irisan matematik, kesimpulan putusan yang menyatakan umur 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah, itu sejatinya tidak masuk, karena dari 5 hakim yang setuju, 3 menyebutkan kepala daerah, bupati, wali kota, sementara 2 spesifik menyebutkan hanya yang pernah menjadi gubernur. Itu keanehan nomor 1. Tetapi ya, namanya putusan sudah keluar, dan putusan tersebut tentu saja mengikat. Lalu keanehan kedua adalah ikutnya Anwar Usman yang jelas-jelas related kepada orang yang akan diuntungkan, yaitu ponakannya Gibran Rakabuming. Dan dalam putusan 90 ini keanehannya adalah pada putusan sebelumnya yang juga esensinya meminta atau menggugat hal yang sama, Anwar nggak ikut, tetapi di putusan 90 ini Anwar ikut. Tentu ada sesuatu yang patut dipertanyakan. Lalu keanehan yang lainnya adalah ada gugatan yang esensinya hampir sama dengan gugatan yang dalam putusan 90 ini. Yaitu gugatan dari salah seorang bupati. Kalau Bang Kicau nggak salah itu Azwar Anas, bupati dari Jawa Timur sana. Yang intinya menggugat soal umur yang dibatasi 40. Dan hendaknya itu bisa dikecualikan bagi kepala daerah. Tapi gugatan tersebut ditolak. Jadi itu keanehan-keanehan yang diikuti oleh aksi nyata bahwa ternyata Pak Prabowo
bersama partai koalisinya memposisikan Gibran sebagai wakilnya. Dan ya, berbagai macam kehebohan terjadi. Lalu dibentuk Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang digawangi oleh Pak Jimmy Asidiki dengan 2 hakim lainnya. Dan ya, kontroversi lagi putusannya. Putusan ini menghukum 6 hakim kalau Bang Ica nggak salah. Tetapi yang Bang Ica ingin kemukakan di sini adalah soal hukuman terhadap Hakim Anwar Usman. Hakim Anwar Usman dihukum dengan pemberhentian dari Ketua Mahkamah Konstitusi, lalu hukuman lainnya itu tidak diberi palu untuk kasus-kasus yang menyangkut sengketa pemilihan umum yang terkait dengan dia punya kepentingan di dalamnya. Jadi intinya dia tidak dipecat meskipun dalam konsiderannya Anwar Usman ini melanggar etis. Jadi melanggar etis, pelanggaran berat etika. Agak aneh memang karena secara tertulis hukuman terhadap hakim MK itu yang Bang Ica serap hanya ada 3, teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian atau pemecatan dengan tidak hormat. Dan tidak ada klausul pemberhentian dari ketua MK atau jabatan lainnya secara struktural organisasi, dan tidak juga ada hukuman tidak boleh pegang palu untuk kasus ini, dan kasus ini. Nah, jadi ini mungkin ijtihad personal yang dilakukan oleh para hakim MK, dan mereka sendiri dalam memutuskan itu terjadi dissenting. Salah seorang hakim itu menyatakan bahwa layaknya hukuman diberikan adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi 2 lawan 1. Jadi ijtihad, kenapa Bang Ica bilang ijtihad? Karena memang kita ini orang timur, barangkali ada pekeuhnya. Andai kata Anwar Usman diberhentikan dengan tidak hormat dari Hakim Mahkamah Konstitusi, maka yang akan memberhentikannya, menandatangani surat pemberhentian adalah Pak Jokowi, yang sekaligus juga kakak iparnya. Ya, barangkali saja ini jalan tengah. Mudah-mudahan Anwar Usman punya harkat, punya marwah, punya kehormatan diri dengan posisi hukuman yang menurunkannya tidak lagi sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan menghukumnya tidak lagi bisa memegang palu atau memutus kasus-kasus yang menyangkut sengketa pemilu yang terkait langsung dengan dia. Maka tentu sebagai orang yang mudah-mudahan masih ada budaya malu pada dirinya, dia akan mundur dengan sukarela. Dan sebenarnya urusan mundur ini tak hanya cukup dilakukan oleh Anwar Usman. Hakim-hakim lainnya yang mendapatkan teguran, ya setidak-tidaknya yang mendapatkan teguran tertulis, sejatinya juga hendaknya mundur. Karena di sanalah kemuliaan mahkamah ini. Mahkamah yang merupakan benteng terakhir dari keadilan. Seharusnya orang-orang yang mengisinya adalah orang-orang yang tidak punya problem dalam masalah etis. Teman-teman, bagaimana ke depan katakanlah perkembangan dari putusan ini atau implikasi dari putusan MK ini? Mari kita cermati bersama-sama. Tetapi sebagai analisis Bang Ica, katakanlah misalnya Prabowo Gibran secara legal tetap bisa melenggang, ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, lalu melakukan proses-proses kampanye dan segala macam dan ikut berkontestasi. Maka menurut Bang Ica, meskipun secara legal oke, tetapi secara legitimasi ini akan bergulung-gulung permasalahan. Apalagi dia menjadi kandidat pada saat ayahnya berkuasa. Katakanlah soal pamannya, palunya sudah dicabut oleh Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tetapi masa-masa penyelenggaraan kontestasi ini, ayahnya kan Pak Jokowi sebagai presiden. Tentu sebagai presiden banyak katakanlah sumber dana yang bisa dialokasikan. Orang bisa saja berpikir ke sana akan terjadi katakanlah kondisi yang tidak fair, tidak equal, tidak seimbang. Bagaimana katakanlah budgeting misalnya. Ada alokasi-alokasi BLT, ini itu dan segala macam yang bisa menyesatkan para warga negara, dianggap itu bagian dari sesuatu yang sumbernya dari pemerintah yang saat ini.
bermain playing heroes misalnya, dan tentu itu membuat persaingan ini atau kontestasi ini menjadi tidak berimbang. Boleh jadi ada juga pemihakan dari aparatur negara. Jadi sekali lagi, meski sejatinya kecurangan di bilik suara tidak segampang yang kita bayangkan dilakukan, karena begitu terbukanya, baik dari sisi media yang mengawasi, partai politik yang mengawasi, masyarakat yang mengawasi. Tetapi dalam proses sebelum hari H pencoblosan, ada hal-hal yang mungkin secara kebijakan dan segala macam, permainan playing heroes bisa terjadi bagi mereka-mereka yang punya akses kepada sumber dana, kepada sumber daya. Jadi teman-teman, mari kita cermati eskalasi berikutnya dari implikasi putusan Mahkamah Konstitusi ini. Sekali lagi, sebagai jelata, kita berharap mudah-mudahan para hakim yang mendapatkan hukuman dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, hukuman etis, mudah-mudahan hati nuraninya bekerja dan secara voluntary mereka merasa tidak layak lagi menjadi hakim konstitusi karena cacat secara etis, mereka mundur secara bersama-sama. Kalau itu yang mereka lakukan dengan segala respect, kita hormati, itulah sikap seorang negarawan. Demikian kicau pendek ini, salam sehat dan bahagia.